Oke, di video kali ini saya ingin membahas preview untuk BRI Liga 1 yang akhirnya dimulai pada hari Sabtu besok tanggal 23 Juli, di mana ada 4 pertandingan yang akan bermain di hari Sabtu. Kita langsung bahas dulu dari PSIS Semarang yang akan kedatangan Rans Nusantara ya, yang kick off-nya pukul 15.00. Jadi kalau saya lihat dari PSIS Semarang dengan Rans Nusantara, saya akan fokuskan kepada kematangan tim. Dalam arti kata, untuk PSIS Semarang dan Rans Nusantara di Piala Presiden kemarin, saya memiliki beberapa parameter juga ya untuk melihat persiapan kedua tim berlaga di BRI Liga 1. Dan untuk PSIS Semarang, untuk secara kematangan sebenarnya sudah tidak ada masalah. Secara permainan, lalu pemain-pemain yang dimiliki ya, secara kualitasnya ini sudah dimiliki semua. Dalam arti kata ini sudah menjadi tim yang kuat, tim yang matang. Persiapannya sudah matang lah untuk PSIS Semarang. Dan untuk Rans Nusantara di Piala Presiden kemarin saya sudah melihat, lalu persahabatan dengan Persija Jakarta juga saya sudah melihat. Saya melihat bahwa Rans Nusantara ini belum terbentuk menjadi tim yang kompak ya, bukan tim yang kuat tapi tim yang kompak. Jadi para pemainnya dalam pertandingan ya, ini belum terlihat saling terorganisir lah cara permainannya. Jadi ini yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh PSIS Semarang, di mana bermain di kandang sendiri, lalu secara kedalaman skuad sudah matang, sudah kompak ya. Berbeda dengan Rans Nusantara yang saya melihat masih belum terlihat kompak para pemainnya. Dan juga kedatangan Makan Konate ya, artinya lini tengah dari Rans Nusantara harusnya bisa semakin kuat. Dan Makan Konate ini kan juga baru didatangkan setelah Piala Presiden berakhir ya. Jadi kita tinggal lihat bagaimana persiapan dari Rans Nusantara. Saya hanya ingin lihat di pertandingan besok apakah Rans Nusantara justru ada perkembangan yang lebih baik di permainannya ya, sudah kompak, sudah matang atau belum antara pemain dengan pemain lainnya. Dan untuk PSIS Semarang secara modal sudah tidak ada masalah harusnya untuk berhadapan dengan Rans Nusantara, tinggal tergantung kepada strategi dari coach Sergio Alexander ya, bagaimana untuk menghadapi Rans Nusantara besok. Ya, jadi overall harusnya untuk PSIS Semarang untuk preview saya kali ini harusnya tidak ada masalah yang begitu berat berhadapan dengan Rans Nusantara. Tinggal kita lihat besok Rans Nusantara apakah bisa memberikan kejutan ya dengan berhadapan dengan PSIS Semarang. Di depan pastinya supporter PSIS Semarang yang cukup banyak ya karena bermain di kandang sendiri. Itu untuk preview PSIS Semarang dengan Rans Nusantara. Terus kita lanjut ke PSS Sleman dengan PSM Makassar. Saya melihat kedua tim ini sama-sama sedang menuju boleh dibilang perombakan yang mengarah ke sisi yang positif. PSS Sleman walaupun kemarin di semifinal kalah ya dengan Borneo, artinya memang ada kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan di musim lalu. Yang pertama jelas karena Coach Seto menurut saya bisa memberikan chemistry yang baik di antara para pemain PSS Sleman. Begitu juga dengan PSM Makassar. PSM Makassar bisa melaju ke semifinal di Piala AFC ya yang masih bermain nanti. Saya juga melihat di bawah dari pelatih barunya Coach Tavares, para pemain PSM Makassar ini juga bisa terbentuk chemistry-nya. Jadi dalam arti kata PSS Sleman dengan PSM Makassar ini boleh saya katakan sama-sama menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Dari pelatihnya juga baru, lalu cara permainan dari kedua tim juga terlihat sudah ke arah yang lebih baik. Untuk PSS Sleman bola possession-nya cukup baik. Lalu untuk PSM Makassar dari pemain sayapnya, lalu bagaimana pemain seperti M Rizky yang menjadi pemain yang saya favoritkan juga di pertandingan besok. Saya melihat ini bahwa PSS Sleman dengan PSM Makassar dari sisi perubahannya ya, jadi perubahan yang ke arah lebih baik menurut saya. Tinggal besok kita lihat PSS Sleman bermain di kandang sendiri. Jadi untuk persiapan dari para pemain PSS Sleman kita akan lihat besok. Karena kalau saya lihat dari sisi persiapan sebenarnya untuk PSM Makassar ini sedikit lebih boleh saya katakan lebih matang, karena pemain yang keluar dan pemain yang masuk ini sudah
sedikit ya. Jadi di Piala Presiden kemarin, lalu di AFF juga sudah, AFC Cup juga pemain-pemain yang diturunkan ya seperti itu semua di PSM Makassar. Berbeda dengan PSS Sleman yang baru saja juga kehilangan pemain asing ya. Defense belakangnya kan baru saja diputus kontrak. Jadi ini masih dari sisi squad ya. PSS Sleman memang masih ada perombakan tim. Jadi kita tinggal lihat besok bagaimana bermain di kandang sendiri, artinya PSS Sleman ada modal tambahan ya karena bermain di kandang sendiri. Tinggal kita lihat pertandingan besok bagaimana. Lanjut kita ke Madura dengan Barito Putra. Ini saya akan bahas dari lini depan dan lini belakangnya. Madura United dan Barito Putra, kalau boleh saya katakan di lini depannya, pemain-pemain penyerangnya ini sama-sama bagusnya. Tapi di lini belakangnya Madura dan Barito saya masih melihat belum ada perubahan. Jadi pertahanan dari kedua tim yang saya lihat di Piala Presiden kemarin sebagai tolak ukur saya masih belum terlalu baik. Masih sama lah seperti di musim lalu, masih sering kemasukan dengan boleh dibilang koordinasi pemain belakang yang masih sering miskom. Tapi untuk penyerangan dari kedua tim Madura dan Barito boleh saya katakan sama-sama bagusnya. Jadi apakah di pertandingan Madura United dengan Barito Putra akan banjir gol? Ya kita akan lihat. Karena kedua tim ini mempunyai persamaan yang sama. Di lini depannya bagus, tapi lini belakangnya saya masih melihat masih kurang baik lah. Jadi saya juga ingin melihat di pertandingan besok apakah Madura atau Barito justru di pertahanannya ini sudah mulai ada hasil yang ke arah positif ya, mungkin bisa tanpa kebobolan atau mungkin justru bisa menang tanpa kebobolan ya maksud saya. Jadi kita tinggal lihat besok Madura dengan Barito ya, karena lini depan dan lini belakangnya menjadi sorotan saya. Lalu next, ini boleh saya katakan big match ya, Bali United dengan Persija Jakarta. Kenapa saya katakan big match? Karena Persija Jakarta banyak sekali melakukan perombakan yang cukup besar ya, dari pelatihnya Thomas Doll, lalu pemain yang didatangkan juga ini luar biasa ya. Boleh dibilang skuad paling mahal sekarang di peserta BRI Liga 1 kan Persija Jakarta. Tapi ini akan bermain di kandang Bali United. Jadi kita akan lihat bahwa secara kedalaman skuad ya, Bali United kan nggak banyak melakukan perombakan pemain ya, kecuali Stefano Lillipali saja yang sudah hijrah. Jadi untuk kedalaman skuad dari Bali United ya nggak ada masalah. Harusnya menghadapi Persija Jakarta ya Bali United bisa tetap bermain sesuai dari strategi yang biasanya Teko lakukan ya, sampai Bali United bisa juara di BRI Liga 1 musim kemarin. Dan untuk Persija Jakarta memang untuk kedalaman skuadnya jelas diunggulkan lah, karena kan paling mahal ya pemain yang dimiliki dari Persija Jakarta. Tapi untuk strateginya Thomas Doll ini juga saya akan lihat juga bagaimana besok. Karena pemain yang didatangkan memang sekaligus langsung mahal. Tapi untuk kekompakannya ini juga saya ingin lihat apakah pemain asing empat-empatnya yang dibeli dari Persija Jakarta di musim ini itu bisa langsung klop bermain di bawah dari Thomas Doll. Karena kemarin lawan Rans Nusantara bukan menjadi parameter saya untuk melihat kekompakan dari pemain baru di Persija Jakarta. Jadi untuk kekompakan, kematangan itu secara sistem ya, saya lebih melihat Bali United yang harusnya lebih bisa diunggulkan. Tapi untuk kedalaman skuad ya kita lihat sendiri pemain yang didatangkan dari Persija Jakarta ini kan pemain top-top semua ya, harganya mahal-mahal semua. Jadi kalau untuk kedalaman skuad ya jelas Persija, tapi untuk sistem harusnya Bali United nggak ada masalah berhadapan dengan Persija Jakarta. Tinggal kita lihat apakah Bali United bisa mencetak gol menghadapi Persija, karena di AFC kemarin lalu di Piala Presiden saya melihat Bali United banyak penurunan dalam segi mencetak gol, dan juga pertahanannya memang di AFC Cup kemasukan lumayan banyak juga ya. Jadi di pertandingan besok kita sama-sama lihat ini pertandingan big match, bagaimana sistem dari kedua tim, siapakah yang lebih terlihat berjalan dengan baik ya, karena Bali United secara sistemnya ini nggak ada masalah, pemain yang keluar sedikit, lalu untuk perombakannya juga nggak terlalu banyak untuk Bali United ya, berbeda dengan Persija Jakarta yang banyak sekali merombak pemain. Tapi secara sistem kita juga akan lihat besok apakah langsung bisa klop pemain-pemain semua yang didatangkan di
Persija Jakarta ya. Jadi ini pertandingan yang cukup big match, kick off pada pukul 20.00. Jadi semoga semuanya untuk 4 pertandingan yang akan berjalan besok tidak ada masalah yang serius, tetap berjalan dengan lancar, dan semoga tim favorit kalian bisa meraih kemenangan 3 poin. Jadi ini aja video yang saya bisa bahas. Nanti kita coba bahas reviewnya ya untuk pertandingan yang saya tonton, dan kita akan preview juga pertandingan yang akan bermain pada hari Minggu. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.